Baik, baik, ini ada peta jalan sukses usaha. Saya pemain motor, jadi terutama adventure. Jadi terakhir saya main di Myanmar, Thailand sebagai wakil Rally Asia Indonesia. Saya sama itu si artis Fatir Muhtar. Nah, Bu Jeddah juga teman saya, biasa itu rumah saya di Malang. Nah, kami mewakili Indonesia waktu itu rally, dan tahun ini saya mundur karena calon wali kota Malang. Ya, alhamdulillah kemarin tim rally Indonesia juara 2 Asia di motor, di mobilnya enggak. Baik, ini peta jalan sukses usaha. Di Indonesia saya nyari gimana caranya jadi pengusaha. Adakah bukunya? Ternyata nggak ada. Sehingga saya kesulitan jumlah ya. Jadi ini akhirnya ada fakta. Jadi ini jangan ditanya sekarang apa God Management School. Kalau Anda searching di Google, itulah rumah saya. Ya, God Management School. Nah, di situ ada foto-fotonya. Saya mendiami lahar yang saya namakan komplek pensiun di Malang, itu 1 hektar. Di situ ada pesantren, ada pembinaan UKM dan sebagainya. Bulan depan kami meluncurkan program beasiswa UKM, tapi nggak bisa sekali, tapi 1 tahun, long term. Saya konsultan juga, konsultan manajemen. Jadi kalau UKM kita periksa dulu, karena UKM bengkel kayak Anda itu tidak pernah tahu kalau mau benerin itu dari kaki, kepala atau dari tengah. Yang ada di sini hanya satu, kalau saya punya modal namanya uang, saya sukses, coret. Itu saya sudah bisa bau kayaknya ya, baunya seperti itu, ya, terjebak. Nah, baik, ya, ini dunia usaha selalu bergerak dengan skala percepatan 2, 4, 8, 16, 32. Itu dunia usaha cepat sekali, customernya ganti anak-anak milenial. Sementara yang jadi montir itu bukan anak milenial, karena apa? Anak milenial malas jadi montir. Bener ya, semakin susah, ngapain, nggak ada gengsinya. Oh, saya kalau punya anak perempuan gitu ya, dilamar orang, kerjamu apa nih? Montir, sorry mundur ya. Nah, anak masa depan gitu kan. Nah, ini bagaimana? Oh, ternyata ada cara. Itu yang kami lakukan di bengkel-bengkel mobil. Ternyata anak milenial mau. Nah, itu nanti next ya. Jadi hari ini saya tidak mengajarkan skill up. Skill up itu melompat. Untuk melompat, saya mesti tahu kaki Anda itu lagi baik atau tidak. Gitu ya. Sehingga banyak sekali pelajaran skill up itu nggak berhasil karena apa? Nggak melihat kakinya. Nah, ini saya lihat kakinya dulu ya. Bergerak dengan skala percepatan 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Sementara kita mengejar dengan skala kecepatan 1, 2, 3, 4, 5 imbang. Anda selalu tertinggal. Ya, sorry kalau Anda UKM, saya lebih dulu UKM. Tapi sekarang saya usaha kecil miliaran. Target saya 25 miliar sebulan. Bisa mas, begitu mas, bisa. Tinggal caranya. Gitu ya. Nah, oke. Ya, kita ikut atau ditinggalkan. Kita ikut atau ditinggalkan, itu pilihannya. Nah, ini ya, saya selalu mengajarkan ini. Dunia kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Ada dinosaurus keren, pernah ketemu? Pernah? Enggak? Ya? Yang satunya ada kecoa, apa Jawanya? Coro, kelas coro ya. Milih mana? Dinosaurus karena besar, terus keren, dibuat selfie. Pernah selfie sama kecoa? Nggak pernah. Ya, konon itu sama yang atas 2 binatang ini, itu diciptakan dalam kurun waktu yang sama. Ya, tapi hari ini yang hidup siapa ya? Why?
Kenapa dia hidup? Bisa menyesuaikan kondisi. Jadi tidak ada jaminan usaha besar terus bisa terus berlangsung. Tapi yang menyesuaikan kondisi itu yang bisa berlangsung. Gitu paham ya? Oke, baik. Yang kita inginkan wants itu jadi dinosaurus nanti. Jalannya ada, tetapi yang dibutuhkan kita harus jadi kecoa. Mau ya sekarang jadi kecoa ya? Jadi keren, kecoa itu keren sekarang. Dinosaurus menjijikkan, mati soalnya. Ya, bagaimana jadi kecoa? Nah, ada peta jalannya. Ya, peta jalannya. Baik, ya. Lalu fakta 1,6% dari total penduduk kita itu ada bergerak di sektor usaha alias usahawan kecil. Thailand 5%, Malaysia 4,5%, Singapura 10% lebih. Sehingga ekonominya gerak walaupun pemerintahnya turun. Anda lihat Thailand, Perdana Menterinya ganti setiap tahun, tapi ekonominya tetap jalan. Toyota tidak pernah pindah dari sana. Kalau Toyota sampai pindah dari sebuah negara, maka itu kiamat bagi negaranya, karena akan diikuti oleh yang lain. Sama, kalau Anda di sini pengen buka usaha, ikut siapa? Nggak usah survei, ikut BCA. Sorry, bukan itu, ikut BRI, BSCA. Karena apa? Di mana mereka mendirikan sebuah cabang, maka pasarnya sudah dihitung di situ. Kita tinggal nempel. Gitu ya. Jadi kita ngikut. Wah, itu cara jadi kecoa. Gitu ya. Jangan berjauhan dengan mereka, berdekatan dengan mereka. Gitu. Nah, kemudian ternyata sebagian besar usahawan kita itu bukan pengusaha. Lalu siapa mereka? Mereka hanya pekerja yang terjebak dalam bingkai usaha. Ya, ini saya bikin satu iklan pesantren, Mas bisa dijalankan. Kalau dari sini kayaknya nggak jalan. Ini videonya boleh diklikkan. Itu pertama, kalau bikin usaha, mulai bikin produk. Itu yang membuat Bu Sri Mulyani sama suaminya ngefan berat sama saya. Dulu 4 tahun yang lalu saya diundang ke pesantrennya di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang memulai usaha bakso namun menjadi tukang bakso di warungnya sendiri selamanya. Ada yang usaha bengkel tetapi menjadi mekanik di bengkelnya sendiri seumur hidupnya. Mereka itu bukan pengusaha bakso dan bukan juga pengusaha bengkel. Lalu siapa mereka? Mereka hanyalah usahawan bakso dan usahawan bengkel, yakni tukang bakso dan mekanik yang terjebak dalam bingkai usahanya masing-masing. Mau jadi pengusaha hanya di sini pesantrennya, tempat terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang merasa kira-kira? Ya. Ada yang merasa, gitu ya? Ya. Nah, untuk menaikkan Anda dari usahawan bengkel ke pengusaha, itu tidak diajarin bikin produk. Kalau hari ini Anda diajarin teknis, itu semata-mata karena produksi. Ya, kalau teknis Anda semata-mata produksi, Mas balikin ke atas setelah video. Ke bawah ya. Ya, oke. Ya. Play. Baik. Ya. Ini di kita 98% kita itu usahawan. Sudahlah. Nanti usaha pasti produknya apa? Nomor 1 jebakan Batman dimulai. Nomor 2 pasti mengeluh, aku kok nggak dapat pasar ya.
Nomor 3, hanya beranggapan bahwa ini di kepalanya hanya ada satu. Kalau saya punya uang, saya bisa maju. Itu banyak yang saya tantangin, tak utangi uang, tapi saya minta jaminan untuk maju. Gak ada satupun yang mengambil. Gitu, karena ketidaktahuan. Baik, kalau selamanya Anda menjadi usahawan bengkel, ya, maka kemungkinan kecil untuk sukses. Kalau Anda selamanya menjadi mekanik, konsentrasi ke hal teknis, maka Anda kecil untuk sukses. Lalu siapa sih pengusaha? Ada yang bisa jawab? Ada dia ini. Siapa seorang pengusaha itu siapa? Nah, kita sendiri definisinya. Yuk. Kenapa? Penjual barang, pedagang, sales. Orang yang bisa menyesuaikan diri dengan kondisi pasar. Orang yang bisa menyesuaikan dengan kondisi pasar. Ada lagi kira-kira? Ya. Kenapa? Orang yang mempunyai usaha, usahawan, bisa. Ya, ada lain? Orang yang punya ide kreatif untuk mendirikan itu. Baik, ya, terima kasih. Ini siapakah pengusaha itu? Seseorang yang dalam gelap tetap melihat cahaya. Seseorang yang dalam ketiadaan peluang tetap melihat peluang. Seseorang yang dibunuh tidak mati. Itu pengusaha. Karena dia punya mentalitas. Dia dibunuh tidak mati. Dan mentalitas ini berguna. Satu hari 2018 saya hilang di Himalaya, stroke di ketinggian 5.200. Saya naik motor di sana. Jam 10 malam saya pingsan. Keluar karena Allah berkehendak. Kedua, saya dibunuh tidak mati. Saya punya mentalitas. Nah, itulah untuk mendidik mentalitas di Indonesia nggak ada. Di kami lengkapi fasilitator sama psikolog 3 sempol. Jadi satu untuk memecah mindset dulu, otak kanan dikosongin dulu. Kalau mulai usaha jangan mulai dari duit ya. Oke, Pak, dari apa? Jangan juga mulai dari produk. Kalau begitu, pengusaha mulai dari melihat peluang. Yes. Gitu. Kalau udah melihat peluang, dia pasti menemukan pasar. Perkara produknya belakangan, nomor 27. Gitu ya. Loh Pak, sekarang posisi saya sudah produksi Pak, jadi montir. Nggak apa-apa, nasinya jadi bubur. Lah buburnya nanti harus spesial. Harganya lebih dari nasi. Itu pengusaha, jika ada tembok, dia kasih pintu. Ya, nah baik, ini seorang pengusaha. Lalu 3 unsur usaha. 1, ada pengusaha. Tadi kalau sukses tani harus ada petani. Hari ini apakah Anda sudah jadi pengusaha? Tesnya ada enggak? Ya, alat ukurnya ada. Saya punya. Jadi kalau Anda ke pesantren saya tes, Anda itu sudah pengusaha 100% atau baru 20%. Gapnya yang 80% ini apa? Dan caranya untuk memperbaiki seperti apa? Ini ibarat orang diajari nyetir, perkara mobilnya apa saja nanti bisa nyetir. Kalau Anda sudah jadi pengusaha, produknya apapun sama. Masalahnya kita kelupaan, kita nggak jadi pengusaha. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ada usaha. Usahanya apa? Oh, Anda industri jasa, bengkel sama jualan spare part. Nah, usaha ada standarnya sehingga nanti ke customer itu Anda menang di atas rata-rata. Jangan pernah bersaing dengan harga. Jepang tidak meladeni Cina, tapi Jepang hidup. Motor Cina sama Jepang laku mana? Laku Jepang, padahal motor Cina lebih murah. Anda bersaing di harga, mati.
mati. Ya, maka kalau saya jadi wali kota Malang, saya tetapkan standar jasa supaya tidak banting-bantingan. Saya pernah ketemu Pak Teten, Pak, yang jasa tetapkan standar jasa per jam. Harga eceran terendah, bengkel motor sejamnya 50.000, sehingga nanti Anda bisa konversi. Kalau saya tune berapa ya? Berarti harga termurahnya 50.000. Anda jual lebih mahal boleh, tapi Anda banting di bawah 50.000, itu tidak boleh. Disanksi sama negara. Kalau itu terjadi, UKM akan tumbuh. Betul ya? Oke, baik. Nah, kemudian perusahaan. 3 unsur itu yang dikolaborasi, pengusaha, usaha, perusahaan. Di perusahaan ada apa? Oh, di situ ada struktur, ada target, ada job desk, ada SOP dan sebagainya. Ini jangan wah Pak, ini nanti ribet dengan pajak karena apa? Ini berlegalitas. Oh jangan. Perusahaan bisa jadi dia hanya struktur, tapi bagaimana mengelola struktur itu? Karena manajemen itu apa? Di perusahaan itu ada manajemen. Tanpa manajemen Anda juga tidak akan pernah besar. Manajemen itu nyawa. Yang akan membesarkan usaha Anda sekaligus yang akan mengecilkan usaha. Coba kalau ada perusahaan yang baik, berkembang bagus, orang pasti studi. Itu manajemennya gimana ya? Tapi manajemen dipandang sebelah mata karena ketidakmengertian. Gitu ya? Nah, jadi pengusaha, usaha, perusahaan ini yang kemudian dikolaborasi menjadi satu, jadinya keren. Saya meninggalkan perusahaan saya, tapi perusahaan saya tetap tumbuh autopilot. Sesekali saya lihat saya yang butuh 10%, keputusan besarnya seperti apa. Dulu waktu jadi UKM, ya ada yang punya usaha tapi 1 orang. Ya saya jadi mekaniknya Pak, saya sekaligus jadi pemiliknya. Ada. Oke. Ya, maka dulu pada saat saya seperti Anda, nggak cuma saya apa-apa. Kok bisa Pak sendiri kan yang lainnya 5? Jadi bagian mekanik, bagian administrasi, keuangan, marketing, bagian supervisor sama manajemen, semuanya foto saya. Kayak aku. Ya, karena apa? Anda akan melakukan pengelolaan sebuah usaha. Unsur usahanya itu nggak boleh ditinggal. Pengen sukses harus tahu syaratnya dong. Setelah tahu, baru kemudian dilaksanakan syarat suksesnya itu. Oke, saya kerjain dan saya mendapat gaji di setiap posisi itu. Ngerti ya? Saya di mekanik digaji, ya. Manajemen Di administrasi saya digaji. Harus. Nah, satu hari saya sudah nggak kuat administrasi. Lalu administrasi saya menyewa orang lain. Kamu kerja di aku, gajiku tak kasih. Ngerti ya? Lama-lama saya itu. Jadi karena saya menguasai semua, jadi 5 unsur itu sehingga apa? Saya tidak butuh trainer. Saya bisa menjadi trainer. Nah, kalau di kami ya, di AHM berhasil karena apa? Setiap hari saya bikinkan program 1 jam menjadi manajemen. Apa itu? Setiap sore setelah jam kerja, closing harian, ditutup pekerjaannya, uangnya dihitung, deviasi enggak, selisih enggak, kerjaannya apa, spare partnya apa, selesai. Setelah itu dia melakukan proses manajerial, dianalisa besok mau apa, sehingga hari itu clear hari itu. Sehingga akhir bulan tinggal nambah 1 hari doang. Sehingga load kerja Anda, load kerja administrasi setiap hari sama. Bukan di akhir bulan sibuk. Sibuk ya ini gajian nggak bisa ini. Nah itu manajemen yang salah. Kemungkinan kalau Anda sibuk di ujung, kesananya akan besar. Karena load kerjanya
tinggi sekali. Minggu pertama kosong, minggu kedua kosong, minggu ketiga kosong, minggu keempat baru ngebut. Wah, gitu. Itu akan jadi beban, ya, jadi beban Anda. Baik, nah sekarang saya tidak tahu, jadi seorang pengusaha, ya, kalau Anda biasa di training tentang usaha, pasti di training tentang manajemen. Manajemen itu namanya kompetensi. Selama Anda punya kompetensi, tetapi Anda tidak punya perilaku pengusaha, maka kompetensi itu sia-sia, gagal. Nah, ini perilaku pengusaha se-Indonesia yang mengajarkan hanya kami. Se-Indonesia, dan orang ketika dicetak jadi pengusaha, maka kita rubah mindset, itu bagian pertama dari perilaku pengusaha. Orang kalau sudah kena mental block, pengen usaha, gak duit, gak punya uang, maka dia kalah sebelum perang. Jadi sebelum perang itu kalah. Makanya saya buka bank ide sekarang. Untuk apa? Supaya orang-orang Indonesia pengen susah-susah, bikin ide. Idenya di-store ke kita. Nah, kita kemudian breakdown, ini ide usahanya keren. Oke, bisa dilanjut. Kebutuhan partnernya apa? Oh, ternyata uang. Oke, kita carikan. Lalu berbagi hasilnya mereka. Nah, sekarang muncul beberapa, ada yang bikin listrik abadi dari Kota Malang, dan hari ini sudah jalan 5 hari. Saya suka orang Indonesia seperti itu. Tapi ide-ide kreatif itu tidak ada yang mewadai, dan dia berhenti di kepalanya masing-masing. Betul ya? Nah, karena ide itu mata uang. Nah, perilaku pengusaha kemudian kompetensi. Nah, kompetensi usaha ini ya kompetensi marketing, manajemen, administrasi, supervisory, dan sebagainya. Itu kompetensi pengusaha. Ya, nah ini terakhir tahapan Anda yang tahu sendiri, Anda itu baru mulai usaha, mempertahankan usaha, optimasi usaha, atau Anda di fase mengembangkan usaha. Masing-masing syarat kondisinya berbeda, perlakuannya juga berbeda. Saya dulu waktu jadi ketua umum Himpunan Bengkel Binaan Astra se-Indonesia, saya punya program namanya awet dan naik kelas. Jadi awet di usahanya bengkel, naik kelasnya kita bikinkan klasifikasi. Setelah kita tes, kita periksa, saya dokter usahanya. Jadi ini kelas pemula, madya, pramandiri, mandiri. Jadi naik, nanti dari pemula kalau Anda ingin naik menjadi madya, syaratnya apa saja? Dikomitmenkan, kita train, kita ukur lagi. Gitu ya. Nah, monggo saya buka nanti pertanyaan, silahkan. Saya hari ini mewakili pesantren Wirausaha Karasuba Indonesia. Selain jadi pengusaha, calon wali kota, saya jadi pendidik. Saya ngajar setiap sepekan kira-kira 2 atau 3 kali, ya. Saya motivasi dimanapun, kemudian pembina UKM dan sebagainya. Dan saya konsultan manajemen khusus untuk UKM, kami gratis berbayar komitmen. Jadi komitmen itu beneran, jadi nggak buang waktu. Saya dokternya. Nah, segala resep dan obatnya tidak boleh ditawar, dia harus diminum supaya sehat, ya. Nah, itu monggo, ini ada Facebook, ada Instagram, ada ini, bisa dilihat di sana. Tapi hari ini isinya membosankan, isinya kampanye, ya. Tapi sebelumnya insya Allah tidak, Anda bisa searching di situ, ya. Nah, nanti Anda bisa misalkan, Pak, bisa nggak kita dibikinkan beasiswa? Anda ngomong sama Kastrol, ya, Kastrolnya bisa nanti menghubungi ke kita, ya, silahkan. Nah, memang kami mau buka beasiswa untuk UKM selama 1 tahun. Jadi 1 tahun itu bisa daring, bisa luring, ya. Tapi akan bertahap. Pertama akan diperiksa dulu
Jadi kondisinya, usahanya seperti apa? 3 itu unsurnya yang diperiksa, 1 orangnya, yang kedua produknya, usahanya, yang ketiga perusahaannya, ini manajemennya. 3 itu yang akan diperiksa, nanti starting pointnya dari mana masing-masing bisa jadi berbeda. Begitu ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.